Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di sini saya akan mempresentasikan RPP saya, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Rangkap Model 221 untuk kelas 3 dan kelas 4 yang disusun oleh saya sendiri, Maslihatul Lailil Munawaroh dengan NIM 857068714 Pokja Duren Sawit. Materi pembelajaran untuk di kelas 3 yaitu ilmu pengetahuan alam tentang sifat-sifat perubahan, sifat, dan kegunaan benda di sekitar sekolah. Untuk kelas 4, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang lingkungan dan pelaksanaan kerjasama di lingkungan sekolah. Standar kompetensi untuk kelas 3, memahami sifat-sifat perubahan, sifat, dan kegunaan benda di sekitar sekolah. Untuk IPS, memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar sekolah. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan persamaan dan perbedaan sifat-sifat benda. Untuk materi IPS, melakukan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, desa, ataupun kelurahan. Baik, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu dengan mendengarkan penjelasan saya, siswa dapat menyebutkan wujud benda. Melalui mengamati media, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat benda. Dengan mengamati media, siswa juga dapat mengidentifikasi salah satu sifat benda. Sedangkan untuk ilmu pengetahuan sosial di kelas 4-nya adalah mendefinisikan, menjelaskan manfaat kerjasama. Baik, untuk pendekatan yang saya gunakan adalah scientific, strategi cooperative learning, teknik yaitu pemberian tugas. Metode yang saya gunakan adalah penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Sedangkan media atau alat sumber belajar yang kita gunakan, tentunya untuk sumber belajar saya gunakan buku, materi, pelajaran IPA dan IPS, dan didukung oleh benda-benda lain seperti benda padat, benda cair, benda gas. Untuk kelas 4, materi tentang kerjasama, saya sampaikan tentang gambar kerjasama dan gambar kerjasama berikut adalah gambar hewan hidup berkoloni. Baik. Kita masuk dalam kegiatan pra-kegiatan. Ya, seperti biasa kita buka dengan salam, kita kondisikan kelas. Kenapa kita kondisikan kelas? Karena saat anak berangkat dari rumah, berangkat ke sekolah, kondisi anak tentunya berbeda. Ada yang moodnya bagus, ada yang tidak. Sehingga kita pancing dulu sehingga anak itu semangat belajarnya muncul. Baru kita awali dengan doa, presensi, absensi, kemudian kita bagi kelompok. Kita masuk ke bagian pendahuluan untuk di kelas 3 dan kelas 4 sama. Karena ini model 221, jadi dalam satu kelas kita buka dengan bersama. Saya membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan menanyakan kabarnya, atau sedikit saya kasih ice breaking untuk menghidupkan suasana agar semangat belajar muncul dan siap menerima materi yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian saya menjelaskan kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini dan tujuan yang akan kita capai dari kegiatan tersebut apa, dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh siswa. Kemudian saya melakukan apersepsi sebagai awal komunikasi untuk mengkaitkan dengan materi yang telah kita pelajari di hari kemarin. Kita masuk ke kegiatan inti untuk di kelas 3-nya. Saya menyampaikan dan memberikan penugasan yang terdiri dari diskusi dalam kelompok, pengisian lembar kerja kelompok, tugas evaluasi, dan tugas individu. Kemudian saya membagikan lembar kerja kelompok, media, dan sumber belajar untuk dipelajari oleh siswa. Kemudian saya membimbing siswa mengerjakan lembar kerja kelompok, kemudian siswa mengerjakan lembar kerja kelompok dengan timnya. Kemudian siswa mencatat materi yang belum dimengerti. Saat didiskusikan di kelompok masih ada materi yang belum dia mengerti, saya suruh untuk mencatat, nanti untuk kita evaluasi, kita bahas bersama. Kemudian kita jelaskan, setelah itu memberikan suatu masalah untuk didiskusikan dalam tim. Kita lanjutkan dengan mengemukakan pemecahan masalah. Setelah kita kasih masalah, kita memecahkan masalah yang diawali oleh ketua tim di depan kelas untuk ditanggapi oleh tim lain, mendiskusikan ya.
mendiskusikan masalah. Kemudian siswa dipandu oleh saya untuk mendiskusikan hasil penyelidikannya. Setelah menyelesaikan diskusi kelas, siswa diajak untuk menyimpulkan pelajaran menjadi suatu konsep baru. Kemudian yang terakhir, siswa mengerjakan tugas evaluasi. Berikutnya untuk yang di kelas 4, saya menjelaskan materi tentang kerjasama. Siswa mencatat materi penting yang telah saya jelaskan tadi, kemudian saya memberikan suatu masalah untuk didiskusikan siswa dalam sebuah tim. Dua-duanya ini dua kelas berbentuk kelompok ya, bentuk tim. Siswa mengemukakan pemecahan masalah yang diwakili oleh ketua tim di depan kelas untuk ditanggapi tim lain. Saya membimbing siswa untuk mengerjakan lembar kerja kelompok. Kemudian siswa mengerjakan dengan timnya, dipandu oleh saya untuk mendiskusikan hasil penyelidikannya tadi. Setelah itu, menyelesaikan diskusi kelas, siswa untuk diajak menyimpulkan pembelajaran menjadi satu konsep baru, sama seperti yang ada di kelas 3 tadi. Kemudian siswa mengerjakan tugas evaluasi. Selesai itu, siswa mengumpulkan hasil evaluasi. Baik, untuk kegiatan penutup, sebagaimana biasanya, kali ini kegiatan akan ditutup dengan kesimpulan dari apa yang sudah kita ajari hari ini, apa yang sudah kita pelajari dan manfaatnya apa. Kemudian kita lakukan refleksi, kemudian kita lakukan tindak lanjut. Apa kekurangan dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, kita lakukan tindak lanjut agar siswa lebih memahami dengan apa-apa materi yang kita inginkan. Kemudian ditutup dengan doa dan salam. Nah, begitu juga prosedur penilaian. Prosedur penilaian proses, penilaian akhir. Sedangkan jenis bentuk tes, ada tes tulis, tes kelompok seperti lembar kerja kelompok tadi, dan tes individu. Kemudian instrumen atau alat penilaian, lembar kerja siswa, lembar evaluasi, persekoran, lembar penilaian, dan rangkuman materi. Semua itu sudah terlampir ada di RPP saya. Nah, ini dia rubrik penilaian penugasan IPA dan IPS. Lebih lengkapnya ada di RPP saya. Nah, berikut adalah rangkuman materi IPA dan materi IPS bisa dilihat sendiri pada slide ini. Kemudian soal untuk kelas 3 dan kelas 4 juga sudah saya cantumkan. Berikutnya, lembar kerja juga sudah saya cantumkan. Yang di sini hanya mewakili saja. Baik. Sampai di sini dulu presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.